Halo semua, berjumpa lagi dengan Hani. Karena pada sumber tidak ada chapter 5491, 5492 dan 5493. Maka kita akan melanjutkan ke chapter berikutnya, yaitu chapter 5494. Klan Phoenix muncul kembali. Tuan Yaohe, apakah Yaohe ini dihidupkan? Seseorang bertanya. Itu dihidupkan. Aku hanya membuat lelucon dengan semua orang. Faktanya, itu adalah bangau setan yang dihidupkan, dan aku membawanya ke tempat ini. Ini adalah takdir pertemuan. Yaohe yang asli tiba-tiba berubah sikapnya dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Tuanku, bisakah kita masuk sekarang? Para spiritualis dunia yang hadir menjadi bersemangat lagi. Alasan mengapa mereka menantikan ini adalah karena di antara derek iblis, memang akan ada beberapa keuntungan. Tentu saja, sejak derek iblis dibuka, siapapun dapat masuk tanpa batasan apapun. Begitu Master Yaohe mengatakan ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari langit dan terbang menuju mulut terbuka derek iblis. Dan pergi. Namun, saat berikutnya, semburan ratapan bergema terus-menerus, dan orang-orang sepertinya menabrak dinding, yang ringan menyeringai, dan yang parah membenturkan kepala mereka dengan darah. Tapi jelas tidak ada apa-apa di depannya, tapi jika dia menyentuhnya dengan tangannya, dia akan dihentikan. Penghalang tak terlihat. Semua orang menyadari bahwa penghalang tak terlihat itulah yang menghentikan mereka. Tapi itu tidak menghentikan semua orang, karena seseorang masuk, itu adalah junior, dan junior bisa masuk. Ini adalah penghalang bagi orang yang berusia lebih dari 100 tahun. Tapi di masa lalu, Monster Crane tidak akan menetapkan batasan seperti itu saat diaktifkan. Tuanku, mengapa Anda menetapkan batas? Kerumunan yang bingung menatap Tuan Yaohe. Ahem, semuanya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tapi aku baru saja menghitung bahwa akan ada orang yang memiliki takdir pertemuan di sini, jadi aku datang ke sini dengan menaiki bangau setan. Orang yang memiliki takdir pertemuan adalah di antara generasi muda. Ben Zenren mengatur batasan ini, kata Yaohe Daoist. Tuanku, maksudmu penghalang ini tidak akan dibatalkan, jadi bukankah kita memiliki kesempatan untuk melangkah kali ini? Semua orang bertanya. Tuan Yaohe tidak menjawab secara langsung, tetapi terbang dari tubuh Yaohe ke sisi mulutnya, menyentuh penghalang tak terlihat dengan tangannya, lalu mengangguk ke semua orang. Mendengar kata-kata ini, para spiritualis dunia yang bersemangat sebelumnya langsung sangat kecewa. Orang yang benar-benar derek setan ini, ada apa? Tanya Nyonya Ratu. Ini benar-benar tidak benar. Saya tidak tahu apakah dia sengaja berpura-pura bodoh, atau bangau iblis berada di luar kendalinya, kata Chu Feng juga. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena Yaohe yang asli berperilaku sangat canggung saat ini, seolah-olah dia sama sekali tidak memahami Yaohe ini. Ini memberi orang perasaan bahwa dia tidak tahu tentang pembukaan derek iblis dan penghalang pembatas sebelumnya, tetapi dia hanya membulatkannya secara paksa setelah itu. Ayah, bisakah kita pergi? Long Chengyu bertanya pada ketua klan Naga Totem. Ketua klan Naga Totem pertama-tama melirik Singhai Primordial, dan kemudian ke Long Chengyu. Melihatnya sekarang, perubahan jalan buntu di Singhai kuno seharusnya berlangsung untuk sementara waktu. Derek setan biasanya hanya buka 1 atau 2 jam, jadi tidak boleh ada penundaan. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Ketua klan Naga Totem berkata. Melihat tanggapan sang ketua klan Naga Totem, banyak junior yang hadir juga ingin mencoba. Lagi pula, derek iblis ini terkenal, meskipun mereka bukan spiritualis dunia,
mereka tetap ingin masuk dan melihatnya. Long Chengyu bahkan menatap Chu Feng secara langsung. Kakak Chu Feng, ayo masuk dan melihat bersama. Ya. Chu Feng juga setuju. Terlepas dari apakah Yaohe yang asli itu aneh atau tidak, tapi Yaohe ini memang harta karun. Jika orang lain akan mendapatkan sesuatu jika mereka masuk, maka Chu Feng berpikir bahwa dia pasti tidak akan melakukan perjalanan dengan sia-sia. Ayah, jika kami harus, bisakah kami datang? Sebelum pergi, Long Chengyu bertanya kepada ayahnya lagi. Tentu saja bisa. Kami tidak muncul. Kami hanya tidak ingin muncul. Kami tidak takut masalah. Jika Anda ingin muncul, Anda bisa melakukannya sekarang. Aku juga tidak ingin muncul sekarang, aku juga suka tidak menonjolkan diri. Long Chengyu tersenyum. Setelah itu, Chu Feng dan sekelompok junior dari klan Totem Dragon terbang menuju Demon Crane dalam keadaan tersembunyi. Meski sudah lama diketahui bahwa ada penghalang tak terlihat di sekitar mulut terbuka monster bangau, namun penghalang tersebut tidak akan menghalangi mereka, para junior. Chu Feng dan yang lainnya berjalan lancar dan masuk ke derek iblis. Dari luar, monster crane ini terlihat seperti monster yang sangat besar, namun dari dalam mirip dengan reruntuhan lainnya. Masuk dari mulut, pertama memasuki koridor yang dalam, dan segera tiba di aula besar. Ada banyak pintu di aula ini, tetapi setiap pintu sekarang tertutup. Karena Chu Feng dan yang lainnya tidak segera pergi, banyak junior sudah berkumpul di sini. Semua orang melihat sekeliling, mencoba menemukan cara untuk membuka pintu. Tapi di sini, tidak ada petunjuk sama sekali. Chow Feng, bagaimana kita membuka pintu ini? Long Chengyu memandang Chu Feng dan bertanya, dan semua junior dari klan Naga Totem juga memandang Chu Feng. Setelah peristiwa sebelumnya, mereka sudah memiliki kepercayaan tertentu pada Chu Feng. Ketika mereka tidak punya cara, mereka akan merasa bahwa Chu Feng mungkin punya cara. Harus ada batasan jumlah orang. Ketika batas tercapai, pintu masuk akan ditutup, dan pintu di sini juga akan dibuka, kata Chu Feng. Mengapa ada batasan seperti itu? Junior dengan klan Naga Totem mengungkapkan kebingungan. Biasanya, demi keadilan dan menjaga semua orang di garis awal yang sama. Tentu saja, ada kemungkinan lain, jadi saya tidak tahu secara spesifik, kata Chu Feng. Dan seperti yang diharapkan, semakin banyak orang yang masuk. Ketika mereka yang masuk di belakang masuk, mereka juga mengirim pesan. Pintu masuknya memang tertutup. Dan tepat setelah berita ini datang, pintu yang ditutup, kedalaman aula semuanya dibuka sesuai dengan itu. Melihat pintu terbuka, seseorang langsung ingin masuk. Boom! Tetapi tiba-tiba, gelombang paksaan menyapu, tidak hanya memblokir gerbang yang terbuka, tetapi juga menutupi seluruh aula, menyelimuti semua orang di dalamnya. Memanfaatkan situasi untuk menunggu dan melihat, ruang tempat paksaan itu berasal, ruang itu menggeliat sebentar, dan kemudian ribuan sosok muncul. Ya Tuhan, begitukah? Melihat orang-orang ini, banyak orang yang hadir menjadi tegang, tetapi pada saat yang sama, ada lebih banyak keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Bahkan di mata para junior dari klan Naga Totem, ada rasa keterkejutan dan kesungguhan yang kuat. Orang-orang itu mengenakan jubah merah yang sama, sangat indah dan mulia, dan setiap jubah adalah harta tersendiri. Orang-orang ini, apapun jenis kelaminnya, juga sangat tampan, dan mata serta telinganya sangat istimewa, dan ada tanda yang sama di antara alisnya. Dilihat dari penampilannya saja, dapat diketahui bahwa mereka bukanlah ras manusia. Klan Phoenix Totem, mereka sebenarnya masih ada. Kupikir mereka sudah punah. Pada saat ini,
Banyak junior dari klan naga totem berseru, meskipun dalam keadaan tersembunyi, orang luar tidak bisa mendengar mereka, tapi Chu Feng dan yang lainnya tapi dia bisa mendengar dengan jelas. Dan setelah mendengar diskusi semua orang, Chu Feng mungkin tahu mengapa klan Phoenix Totem ada dalam waktu singkat. Klan-klan Phoenix Totem juga merupakan keluarga dengan sejarah panjang, ada di awal era ini, dan bahkan setenar klan Naga Totem. Belakangan, klan Naga Totem menjadi semakin kuat, sementara klan Phoenix Totem berangsur-angsur menjadi kesepian. Ketika jarak antara kedua keluarga berangsur-angsur melebar, klan Phoenix Totem tiba-tiba menghilang. Itu menghilang sepenuhnya, puluhan ribu tahun yang lalu. Ada banyak desas-desus tentang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa klan Phoenix Totem telah menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa klan Phoenix Totem dihancurkan oleh musuh. Tapi hari ini junior dari klan Phoenix Totem muncul di sini, dan jumlahnya sangat banyak, dan kekuatan mereka tidak lemah. Ini cukup untuk melihat bahwa hilangnya keluarga Totem Feng saat itu seharusnya bukan karena menghadapi musuh, tetapi lebih seperti mundur secara sukarela. Chapter 5495 Long Chengyu bergerak. Tampaknya semua orang masih mengingatku dari klan Phoenix Totem. Seorang pria dari klan Phoenix Totem melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir. Orang ini terlihat tampan, tetapi dia menantang, ketika melihat orang, sudut mulutnya menghina, menunjukkan sikapnya yang sombong. Tapi orang ini tidak luar biasa, dan memiliki modal dalam jumlah tertentu. Dia adalah dewa tingkat 4, dan paksaan yang menyegel tempat ini dilepaskan oleh orang ini. Namaku Feng Tiansheng, putra dari ketua saat ini dari klan Phoenix Totem. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke seorang wanita bangsawan tetapi juga sombong di sampingnya, dan ini adalah adikku, Feng Jiuyue. Tidak ada tujuan lain dalam menyegel tempat ini, hanya untuk mengundangmu untuk tinggal di sini. Pria dari peringkat ke-4,5 dewa melaporkan namanya. Tetapi orang lebih peduli tentang apa yang dia katakan daripada namanya. Tuan muda, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk menahan kami di sini? Seseorang yang tidak mengetahui kebenaran bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Apakah saya tidak cukup jelas? Wajah Totem Feng Zhu, kata Feng Tiansheng. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan itu langsung meledak, ini jelas untuk menjebak semua orang di sini, dan mereka menikmati manfaat bangau setan ini secara eksklusif. Tuan Feng, bukankah klan Totem Feng terlalu sombong? Seseorang keberatan dan memarahinya. Namun, begitu orang itu selesai berbicara, dia terbang terbalik dan akhirnya menabrak dinding di sini, dan Feng Tiansheng lah yang bergerak. Dan serangan itu sangat ganas, meski pria itu belum mati, dia sudah terluka parah. Kamu bertanya padaku mengapa, aku mengandalkan kekuatan, kata Feng Tiansheng. Melihat Feng Tiansheng begitu kejam, meskipun hatinya tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya. Belum lagi keuntungan tempat ini belum tentu bisa didapat, kalaupun bisa didapat, tapi dibandingkan dengan Xiaoming, keuntungan di sini tidak ada apa-apanya. Orang-orang dari klan Phoenix Totem sangat mendominasi. Tepat ketika semua orang hendak mendengarkan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, sosok Long Chengyu juga muncul. Itu tuan muda dari klan Naga Totem, Long Chengyu. Lagi pula, Long Chengyu sangat terkenal, jadi beberapa junior yang hadir telah melihatnya. Dan ketika Long Chengyu muncul, semua junior dari klan Naga Totem juga muncul satu demi satu, bahkan Chu Feng pun muncul secara langsung. Tuan muda dan wanita dari klan Naga Totem, apakah ada begitu banyak di sini? Melihat begitu banyak jenius dari klan Naga Totem muncul di sini, semua orang yang berencana untuk berkompromi sepertinya melihat seorang penyelamat. Meskipun beberapa orang juga memperhatikan Chu Feng,
Tetapi saat ini orang lebih memperhatikan Long Chengyu. Apakah kamu Long Chengyu itu? Feng Tiansheng juga melihat ke arah Long Chengyu. Karena kamu tahu tuan muda ini, singkirkan paksaanmu yang menyedihkan, dan jangan tunjukkan dirimu di depan tuan muda ini. Pada saat ini, Long Chengyu melihat mata Feng Tiansheng di depan Chu Feng, dan dia dan Long Chengyu mengambil yang pertama itu sama seperti ketika saya melihatnya pertama kali, tetapi bahkan lebih sombong. Tapi ini juga normal, alasan mengapa dia ingin muncul adalah untuk menekan aura Feng Tiansheng. Long Chengyu, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusanmu sendiri? Mata menyipit Feng Tiansheng sudah menunjukkan sedikit kedinginan. Tuan muda ini hanya ingin ikut campur dalam urusannya sendiri, apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Long Chengyu. Hei. Mendengar kata-kata ini, Feng Tiansheng tertawa, dan saat berikutnya menggantinya dengan keganasan. Dia bergegas menuju Long Chengyu seperti harimau, dan bahkan mencengkeram tenggorokan Long Chengyu dengan telapak tangannya, dan menembak langsung ke arah Long Chengyu. Hanya saja baik Chu Feng maupun Long Musi tidak mengkhawatirkan serangannya. Bagaimanapun, mereka tahu persis apa kekuatan Long Chengyu itu. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi yang lebih tua, meskipun Long Chengyu masih memiliki celah yang besar, di antara generasi yang lebih muda, dia tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit yang teratas. Bukan karena Feng Tiansheng bisa menyentuh baja. Long Chengyu tidak mengelak atau menghindar, dia hanya berdiri di sana. Ketika Feng Tiansheng mendekat, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Feng Tiansheng. Serangan Feng Tiansheng dengan mudah diselesaikan olehnya. Kamu adalah dewa tingkat 5. Pada saat ini, wajah Feng Tiansheng berubah, dan dia tidak menyadari sampai saat itu bahwa kultivasi Long Chengyu sebenarnya berada di atasnya, peringkat penuh lebih tinggi darinya. Beritanya salah. Tapi Long Chengyu tidak berbicara, tetapi mengayunkan tangannya, sedangkan untuk Feng Tiansheng, itu seperti karung pasir, di atas kepala Long Chengyu, berputar dengan tangannya. Ketika Long Chengyu melepaskan telapak tangannya, Feng Tiansheng menembak seperti panah tajam pada kecepatan ini, selama dia mendarat dengan normal, dia akan terluka parah. Tapi tiba-tiba, cahaya yang kuat muncul di posisi yang dituju Feng Tiansheng. Feng Tiansheng jatuh ke dalam cahaya yang kuat itu, seolah-olah dia jatuh ke genangan kapas, semua kekuatan di tubuhnya hilang, dan situasi di mana dia terluka parah tiba-tiba aman dan sehat. Silau itu adalah pembentukan roh. Dan kakak perempuan Feng Tiansheng, Feng Jiuyue, yang mengatur formasi roh. Jubah naga kekaisaran, dia sebenarnya jubah naga kekaisaran. Melihat formasi yang diatur Feng Jiuyue saat ini, apalagi yang lain, bahkan Long Chengyu, Long Musi dan yang lainnya cukup terkejut. Jubah naga kekaisaran, yang memiliki alam yang sebanding dengan setengah dewa peringkat 6. Di antara para junior, hanya ada segelintir orang yang memiliki kultivasi penghalang ini di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Klan Totem Feng, apakah ini beralih ke penghalang? Long Chengyu berkata dengan mencibir, meskipun dia kagum bahwa Feng Jiuyue dapat mengembangkan seni penghalang ke tingkat ini, tetapi kata-kata Long Chengyu masih penuh dengan makna sarkasme. Feng Jiuyue itu tidak berbicara, tetapi menunjuk ke arah Long Chengyu dengan telapak tangannya. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, tombak penghalang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Long Chengyu. HMPH. Long Chengyu mendengus pelan, dan melihat api keemasan muncul dari tubuhnya, dan kemudian dengan lambaian tangannya yang besar, tombak mempenghalang yang terbang ke arahnya runtuh satu demi satu. Itu bukan kesombongan emas biasa, kesombongan itu tidak hanya memancarkan kejantanan, tetapi juga memiliki sisik naga yang sedikit melonjak. Itulah kekuatan darah dari klan naga totem. Dengan restu dari kekuatan garis keturunan ini,
kultivasi Long Chengyu juga telah dinaikkan dari dewa tingkat 5 menjadi dewa tingkat 6. Pada saat ini, ada teriakan marah, dan Feng Tianxian yang bergerak, tidak hanya dia memegang Zunbing, tetapi penampilannya juga berubah. Di bawah perubahan penampilan, basis kultivasinya terus ditingkatkan dengan 2 peringkat, dari peringkat 4 demigod menjadi peringkat 6,5 dewa. Pada saat yang sama, Feng Jiuyue meluncurkan serangan lain. Kedua saudara kandung, satu dalam seni bela diri dan yang lainnya dalam penghalang, tetapi mereka bekerja sama secara diam-diam, terlihat jelas bahwa mereka telah berlatih sebelumnya dan sudah sangat mahir. Jika tidak, serangan yang begitu sengit dan mendominasi tidak akan mungkin terjadi.